Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Ilo. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah kiriman kalian atau K3 teman-teman ya. Jadi sudah K3 yang keempat ini. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah dari Mas Galuh, salah satu subscriber kami yang ada di Jawa Barat. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pastinya udah kesabaran karena untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kisah ini merupakan kiriman dari Mas Galuh yang berasal dari Jawa Barat, dan kisah ini terjadi di sekitaran tahun 2018. Dan karena kisah ini berkaitan dengan sebuah perusahaan, maka nama dalam kisah ini juga sudah disamarkan semua. Jadi Galuh ini ingat sekali ya kejadiannya pada akhir tahun 2018 silam. Nah, itu adalah hari kedua dari sebuah kegiatan yang ada di kawasan perbukitan Lembang. Dan lokasi ini dipilih karena memang pemandangannya yang asri dan udaranya yang sejuk. Dan pesertanya juga merupakan karyawan tempat Galuh bekerja. Mereka semua sangat menikmati permainan kelompok yang mengharuskan mereka semua bekerja sama. Galuh dan tim panitia saat itu bekerja sama dengan pihak penyelenggara profesional, termasuk beberapa anggota Wanadri yang terlatih di kegiatan outdoor. Capek juga ya lu ya? Capek, tapi lumayan seru kok, asal nggak ada yang bikin ulah aja. Baru aja Galuh menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja terdengar jeritan dari seorang peserta, yang mana peserta itu adalah perempuan, hingga membuat Galuh terkejut. Semua yang ada di sekitaran langsung menoleh ke arah sumber suara, dan ternyata itu adalah seorang wanita yang ikut dalam kegiatan outbound jatuh terduduk. Jadi dia jatuh terduduk di tengah lapangan kecil sambil teriak-teriak kaget tuh. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Kenapa sih dia teriak-teriak sih? Itu semua bertanya seperti itu. Nah, Dona, salah satu karyawan berasal dari divisi marketing, berdiri terkejut lalu tersandung daun-daun kering di bawahnya. Teman-teman di kanan kirinya ikutan panik, kaget. Bahkan ada yang melompat mundur. Salah seorang peserta berteriak, "Ular, ular, awas ada ular!" Seketika suasana kacau tuh. Peserta yang duduk di sekitaran Dona langsung berlarian berhamburan. Galuh berdiri mengarahkan pandangannya ke tempat kejadian. Dan di bawah tumpukan daun kering, seekor ular besar sekitar 2 meter lah ya panjangnya muncul perlahan-lahan. Tubuhnya sebesar pergelangan kaki orang dewasa. Ya meski bukan jenis ular yang berbisa, itu adalah ular sanca ya atau python. Nah ukurannya tapi cukup membuat banyak peserta ketakutan. Yang namanya ular ya kan, mau kecil mau gede tetap takut lah ya. "Sini, sini, ayo tangkap, bantu tangkap," ujar salah seorang anggota Wanadri yang sigap mendekat. Galuh dan beberapa peserta lainnya pun langsung datang membantu mengamankan ular tersebut. Dengan hati-hati, ular itu akhirnya berhasil ditangkap lalu dimasukkan ke dalam karung sementara. Dan setelah dicek bahwa kondisinya juga baik-baik saja, akhirnya ular itu dilepaskan kembali ke rimbunan bambu yang ada di dekat lokasi. Udah aman. Ayo santai lagi, kata Galuh saat itu mencoba menenangkan peserta yang panik. Meskipun begitu tetap ketegangan masih terasa. Nah, setelah kejadian heboh tersebut, para peserta pun kembali ke resort lagi untuk makan siang. Suasana pun mulai berangsur-angsur normal seperti sebelumnya. Sesudah makan siang, jadwal berikutnya adalah sesi indoor di aula setelah asar. Nah, Galuh lagi tuh udah ngerasa gaduh karena udah mulai sesuai dengan rencana lagi. Di malam itu, di aula seorang pembicara tengah memberikan presentasi tentang pengembangan diri. Semua peserta duduk, mendengarkan dengan serius. Kemudian saat suasana mulai kondusif, terdengar sesuatu yang keras. Suara yang keras ya dari arah depan kiri aula. Brak! Semua orang tersentak. Kepala mereka serentak menoleh ke sumber suara. Dona, wanita yang tadi menemukan ular, sekarang jatuh bersama kursinya. Beberapa peserta yang duduk di dekatnya mencoba untuk menolong. Tapi sebelum mereka mendekat, Dona justru tengkurap di lantai dan dia mulai merangkak ke depan gitu sambil mendesis. Mirip ular ya. Mulutnya terus mengeluarkan suara berdesis seperti ular. Tangan dan kakinya bergerak pelan. Itu bener-bener menyerupai cara ular melata. Peserta yang lain langsung terdiam. Semuanya bingung sekaligus ketakutan. Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Bisik seorang peserta.
Galuh di sini berinisiatif, dia segera mengambil mikrofon mencoba untuk mengendalikan situasi. Teman-teman harap tenang, mohon kembali ke kamar masing-masing dan acara akan dilanjutkan besok pagi, ujarnya tegas. Nah, beberapa panitia itu berusaha membantu mengarahkan peserta untuk keluar aula. Sementara itu Galuh bersama Harry dan panitia inti tetap di aula mendekati Donna yang saat itu masih di lantai. Donna menatap dengan tajam tuh ke arah mereka. Matanya melotot tanpa berkedip sama sekali. Mas Galuh, coba perhatikan betul-betul, ujar Harry saat itu sambil jongkok tuh. Kayaknya dia kesurupan deh. Donna terus aja mendesis mirip ular, tubuhnya tuh bener-bener ngeliuk-liuk seperti ular. Dan saat itu Harry meminta segelas air mineral kepada salah satu panitia yang masih ada di dekat pintu. Nah, setelah gelas itu diterima, Harry mencoba membaca doa pelan-pelan ya. Matanya tertutup, bibirnya terus melafalkan sesuatu. Mas Galuh, siap-siap ya, tenangin Donna ya. Nah, di situ Harry langsung mencipratkan air dari dalam gelas itu ke wajahnya Donna. Di situ tubuh Donna langsung bereaksi. Dia kayak kaget, kayak tersentak, lalu kayak menggelepar di atas lantai. Nah, peserta perempuan itu berguling-guling kesakitan, lalu mendadak terdiam. Gak lama kemudian, Donna membuka mata perlahan. Dia tampak kebingungan tuh, karena dia berada di lantai sedangkan peserta lain udah kosong, udah gak ada di ruangan. Tinggal tersisa Galuh dan Harry. Kok aku ada di sini sih? Ini di mana? Tanyanya lemah. Harry segera membantu Donna untuk duduk dan memanggil teman sekamar Donna untuk menemaninya kembali ke kamar. Setelah itu Donna dibawa pergi. Galuh menghela nafas panjang. Ia memang masih merasa tegang ya, tapi juga sekaligus lega karena situasi saat itu sudah terkendali. Kayaknya kejadian tadi ada hubungannya deh, kata Harry sambil duduk di kursi yang ada di dekatnya. Maksudmu tentang soal ular itu? Tanya Galuh. Harry mengangguk. Ya, mungkin tempat ini ada yang menjaga. Pas si Donna duduk di daun kering tadi, bisa jadi dia tanpa sengaja sudah mengganggu mereka. Hal-hal seperti ini kan sering terjadi nih di alam terbuka. Ya sebenarnya sih bukan hal yang aneh lagi lah ya. Nah, di malam harinya akhirnya Galuh memutuskan untuk berjaga bersama dengan beberapa panitia lainnya. Nah, dia memastikan tuh semua peserta berada di dalam kamar masing-masing dan meminta semuanya tidak ada yang keluar sampai pagi menjelang. Harry juga menyarankan untuk menggelar doa bersama sebelum acara dilanjutkan di keesokan harinya. Biar semuanya tenang dan energi buruk tidak mengganggu kita lagi, kata Harry saat itu. Di pagi harinya, setelah kejadian aneh semalam, suasana di resort tampak tenang. Beberapa peserta sibuk menikmati sarapan di ruang makan, sebagian lagi masih membicarakan insiden yang menimpa Donna semalam. Donna sendiri saat itu duduk di sudut ruangan ya bersama teman sekamarnya yang bernama Lila. Tapi wajahnya udah tampak segar ya, cuma memang masih sedikit kelihatan pucat lah ya. Saat itu Lila menyodorkan secangkir teh hangat kepada Donna. Gimana? Udah mendingan? Tanya Lila. Donna mengangguk. Udah, tapi kepalaku masih agak berat. Nah, melihat Donna yang sudah lebih segar, Galuh mencoba tuh mendekati mereka. Lalu dia mulai bertanya kepada Donna tentang kejadian semalam. Emang kamu gak ingat apa-apa gitu? Kenapa kamu tiba-tiba bisa jatuh dari kursi lalu kesurupan seperti ular gitu? Jangan ketawain aku ya. Donna malu nih. Dia malu kalau sampai ditertawakan oleh teman-temannya. Enggak kok. Jawab Lila cepat mencoba meyakinkan di situ. Nah, di sini Donna mulai bercerita. Tadi malam waktu aku duduk di dekat pintu aula, aku tuh ngeliat ada sosok perempuan di taman luar. Cantik banget, kayak pakai mahkota kecil gitu di kepalanya. Nah, waktu aku melihatnya, dia ngelambain tangan tuh ke arahku. Pada awalnya aku pikir ya mungkin perasaan aku aja, tapi dia terus ngelambain tangan manggil-manggil buat datang. Aku sempet milih, nggak peduli, lalu nengok lagi ke pembicara yang sedang ngomong di depan. Tapi dia nggak berhenti. Aku lihat lagi ke arah pintu dan kali ini wajahnya berubah. Dia udah nggak cantik lagi. Berubah gimana maksudnya ya? Donna menelan ludah. Ya berubah jadi nenek-nenek gitu, rambutnya panjang, matanya merah menyala, wajahnya kayak orang marah gitu. Dan tubuhnya nggak lagi kayak manusia, bagian bawahnya berubah kayak ular raksasa. Galuh bergidik mendengarnya. Terus gimana? Donna menggeleng pelan. Ya aku nggak tahu kenapa, tapi sepertinya aku nggak bisa berhenti ngeliatin dia. Jadi kayak orang kehipnotis gitu. Begitu sadar, aku udah jatuh di kursi. Terus gelap. Nah, di sini Galuh akhirnya meminta Donna untuk kembali beristirahat di dalam kamar dan dia disarankan untuk tidak ikut dalam kegiatan hari itu sampai benar-benar sembuh total. Donna pun menurut, dia lalu kembali ke kamar. Sementara Galuh sendirian di tempat itu, pandangannya tertuju pada deretan pohon pisang yang ada di sana.
Pada akhirnya kegiatan outbound itu akhirnya selesai ya, tanpa adanya gangguan berarti lagi setelah insiden Dona. Dan hingga hari terakhir suasana juga berjalan lancar, para peserta pun kembali ke aktivitas masing-masing dengan berbagai cerita yang seru yang mereka bawa pulang dari sana. Tapi insiden Dona menjadi topik yang paling sering dibicarakan. Nah, setelah semuanya selesai, panitia juga membubarkan diri, tetapi Galuh tidak langsung melupakan kejadian tersebut, apalagi hubungannya dengan Mas Heri, salah satu panitia inti yang ikut membantu menangani Dona, justru semakin dekat. Heri saat itu mulai sering mampir nih ya ke rumah Galuh di Bandung, ya sekedar bersilaturahmi atau sekedar berbagi cerita tentang pengalaman-pengalamannya. Di suatu sore, di saat mereka sedang duduk di teras rumah, Galuh akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang hal yang selama ini sudah membuatnya penasaran. Mas, waktu di Lembang itu caranya gimana ya mas? Kok mas bisa langsung tahu kalau Dona kesurupan bukan sakit biasa? Wah, itu bisa dilihat dari gejalanya tuh. Tatapan matanya beda, perilakunya aneh. Ya kalau sudah sering lihat yang begitu, pasti akan paham deh. Wah, berarti Mas Heri sering lihat kejadian itu dong. Dahulu mas belajar di mana mas sampai bisa ngobatin orang begini? Tanyanya lagi. Ya dulu aku sempat belajar silat. Awalnya sih hanya untuk olahraga, tapi lama-lama jadi tahu tentang energi, perasaan dan hal-hal yang tak kasat mata. Jawab Mas Heri. Sekarang juga masih ngajar di kampus. Nah di situ juga banyak kejadian aneh. Jadi ya saya sering dipanggil lah ya kalau memang ada mahasiswa yang kena dalam tanda kutip. Nah, obrolan hari itu menjadi pembuka dari permintaan pribadi Galuh terhadap Mas Heri. Mas, saya mau minta tolong nih mas. Di rumah ini kan, terutama di kamar anakku nih, si Rani, suka ada kejadian aneh. Di situ Mas Heri langsung menatap Galuh serius. Aneh gimana? Jadi menurut Galuh, anaknya yang bernama Rani ini sering mengeluh jika di kamarnya itu ada orang lain. Kadang orang itu duduk di meja belajar Rani atau ikut berbaring di ranjang bareng gitu. Pada awalnya Galuh mengira kalau itu ya hanya hayalan lah ya, namanya anak kecil kan. Tapi Rani di sini semakin sering mengeluhkan hal yang sama. Untungnya saat itu Mas Heri bersedia untuk membantu mereka. Hari itu juga Mas Heri meminta untuk disediakan daun sirih, air putih, dan garam krosok. Nah setelah berdoa sejenak, dia juga mulai memeriksa, mengecek kamar Rani. Dan saat berada di dalam kamar Rani, di situ Mas Heri sempat terdiam beberapa menit tuh. Galuh yang ngawasin dari luar tuh jadi ikut ngerasa tegang ya kan. Nah setelah selesai Mas Heri keluar sambil ngusap keringat di dahinya. Galuh, di kamar ini memang ada penghuninya. Tapi dia tidak berniat mengganggu, tapi hanya ingin sekedar berteman dengan anakmu. Tapi tenang, tadi sudah aku pindahkan dia keluar di bawah pohon mangga di belakang rumah itu. Galuh menghela nafas lega saat itu, ya kamar Rani terasa lebih nyaman dan tidak ada lagi cerita-cerita tentang sosok yang sering mengganggu anaknya. Persahabatan Galuh dan Mas Heri di sini makin erat. Selain seorang pegawai biro rektorat di sebuah perguruan tinggi ternama di Bandung, Heri juga dikenal sebagai guru silat yang sangat dihormati. Dia orangnya pendiam dan selalu bersedia membantu siapapun yang membutuhkan, termasuk Galuh dan keluarganya. Suatu hari, Galuh termenung di ruang tamu rumahnya. Tia, istri dari sepupunya, duduk di seberang, wajahnya tampak penuh kekhawatiran. Jadi hari ini dia datang untuk menceritakan perubahan yang terjadi kepada suaminya yang bernama Deden. Mas, saya udah bawa Mas Deden ke dokter, ke psikiater, dikasih obat penenang juga, tapi nggak ada perubahan. Dia kayak masih teriak-teriak histeris gitu di kamar, malas mandi, malas kerja, malah kadang suka ngomong sendiri. Tia berkeluh kesah di situ. Galuh berpikir ya, dia tahu Deden itu sebenarnya bukan orang yang seperti itu sejatinya. Sebelum menikah, Deden ini dikenal rajin, selalu rapi dalam berpenampilan, bertanggung jawab, dan perubahan drastis ini membuat Galuh merasa curiga jika ada sesuatu yang mempengaruhinya. Kalau aku bawa Mas Deden ke Mas Heri gimana ya? Tanya Galuh, tapi dia hati-hati nih menyampaikannya nih. Dia saat itu menatap Galuh ragu. Mas Heri siapa mas? Temen. Jadi dia biasa ngurusin hal-hal seperti ini. Nah, waktu itu dia pernah membantu mengusir makhluk gaib di rumahku. Jelas Galuh. Dia berpikir sejenak, lalu dia mengangguk. Coba aja deh mas, saya juga udah bingung harus gimana lagi. Nah hari itu juga Galuh langsung mengantar Tia pulang ke rumahnya. Lalu dia bertemu dengan Deden yang kala itu sedang duduk di teras. Bener-bener.
Penampilan Deden saat itu jauh dibandingkan dulu. Rambutnya gondrong, kusut, nggak terurus. Tubuhnya juga lebih kurus ya dari terakhir kali Galuh bertemu dengannya. Den, ikut sebentar yuk, kita jalan-jalan, ajak Galuh. Males. Wah, dia males tuh. Deden udah menolak, tapi di sini Tia dan Galuh terus membujuknya sampai akhirnya dia terpaksa berangkat. Tapi Deden tidak mau berganti pakaian dengan alasan yang sama, malas. Sepanjang perjalanan di sini, ia terlihat kalem. Tapi melamun gitulah ya. Bahkan ketika mereka semua sudah tiba di depan rumah Mas Heri, sama dia masih begitu. Ayo turun, mampir dulu ke rumah teman. Galuh memencet bel beberapa detik kemudian pintu terbuka, Mas Heri muncul tersenyum ramah dan seperti biasa. Tapi di sini suasana langsung berubah ketika Deden dan Mas Heri saling bertatapan. Mas Deden tiba-tiba melotot tuh sambil berteriak keras. Apa kamu lihat-lihat? Galuh terkejut. Lalu dia segera memberikan isyarat kepada Deden agar tidak bereaksi berlebihan. Tapi di situ Deden tampak semakin gelisah. Dia terus menggerutu sambil mukul-mukul kepalanya sendiri. Sambil nunjuk-nunjuk Mas Heri. Bahkan dia menantang Mas Heri berkelahi saat itu juga. Buru-buru ditarik sama Galuh ke halaman samping pavilion, area yang memang biasanya digunakan untuk parkir. Beruntung saat itu kosong sehingga mereka tidak menarik perhatian orang lain ya. Den, tenang dong Den, jangan kayak gini, kata Galuh mencoba menenangkan sepupunya. Tapi di sini Deden semakin sulit untuk dikendalikan. Dia ngamuk, nendangin pot bunga di dekatnya, pecah semuanya. Lalu teriak-teriak histeris dengan suaranya yang berubah serak dan berat. Benar-benar berubah ya, berbeda dari yang aslinya. Mas Heri di sini menyusul ke halaman. Di sini Mas Heri tetap tenang ya, walaupun meskipun Deden terlihat tidak terkendali, dia lalu melirik ke arah Galuh dan memberikan isyarat untuk menjauh sedikit. Biar aku yang coba bicara, ucap Mas Heri singkat. Nah, di sini akhirnya Galuh mundur beberapa langkah, tapi dia tetap memperhatikan dengan rasa cemas. Mas Heri berdiri tegak di hadapan Deden yang saat itu masih ngamuk. Dan tatapan Mas Heri berubah tajam ketika berbicara dengan nada tegas. Kamu siapa? Tanya Mas Heri langsung ke intinya. Di sini Deden tiba-tiba berhenti tuh dari aksi mengamuknya ya. Dia menatap Heri dengan mata yang kini tampak asing. Seolah bukan lagi Deden sepupunya Galih. Dia menyeringai lalu tertawa kecil gitu dengan suara yang mengerikan. Kamu sudah tahu siapa aku? Jawabnya singkat tapi nadanya penuh ancaman di sini. Galuh merinding. Dia tahu itu bukan suara Deden yang dia kenal selama ini. Lalu tiba-tiba Deden mendadak menyerang Mas Heri dengan batu yang dia temukannya. Beruntung, di sini Mas Heri bisa berkelit, bahkan dia juga berhasil memiting Deden hingga tidak bisa bergerak. Ambilkan selendang dalam rumah, kita harus mengikatnya supaya nggak berontak lagi. Galuh buru-buru berlari, dia lalu meminjam selendang pada istri Mas Heri, lalu membantunya mengikat Deden sehingga tidak bisa melawan atau melarikan diri lagi. Nah, di sini mata Deden yang tadinya melotot penuh amarah kini tampak sayu, tapi tetap masih ada aura menakutkan di sekitaran wajahnya. Kamu punya uang logam gak? Tanya Mas Heri. Galuh lalu merogoh saku celananya, dia mengeluarkan koin pecahan 500 rupiah. Wah, cuma ada ini Mas. Gak apa-apa, udah cukup. Mas Heri di situ langsung mengambil koin dari tangan Galuh, lalu memutar-mutarnya perlahan sambil melafalkan doa yang Galuh juga gak mengerti ya doa apa itu. Nah, tempat itu tiba-tiba terasa hawanya berubah semakin panas. Keringat mulai mengalir tuh di wajah Mas Heri, sepertinya kayak bener-bener kehabisan energi. Sementara itu, Deden tiba-tiba menggeliat seperti cacing kepanasan, dari mulutnya juga mengeluarkan suara geraman. Ayo keluar. Jangan di sini lagi. Bentak Mas Heri sambil memegang uang logam itu di dahi Deden. Tiba-tiba Deden menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang lalu lemes di lantai terkulai. Galuh langsung mendekat, khawatir ya kalau terjadi sesuatu sama Deden. Mas, dia kenapa nih? Tanyanya dengan panik. Tenang, sebentar lagi juga sadar. Di situ jawab Mas Heri yang sambil terengah-engah. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Deden membuka matanya perlahan. Dia menatap sekeliling kayak orang bingung, lalu dia menatap Galuh. Mas Galuh, kok ada di sini? Tanyanya saat itu. Galuh di sini tidak langsung menjawab. Dia ingin memastikan apakah Deden sudah benar-benar sadar, dan dia sedikit lega melihat senyum khas sepupunya yang kembali muncul, tapi juga jengkel karena ngelihat reaksinya yang santai, yang kayak nggak ngerti apa, kan selin banget ya. Kamu tadi nggak sadar kalau kesurupan? Deden tertawa. Apaan sih Mas? Kesurupan gimana sih? Nah, di situ istri Mas Heri yang sejak tadi diam-diam berdiri mendekat, dia mengeluarkan ponsel lalu memutar video rekaman proses pengobatan tadi. Di situ wajah Deden langsung berubah. Jadi saat melihat dirinya sendiri, perilakunya di layar yang berteriak-teriak histeris, menggeliat kayak orang kesakitan.
ini aku, nggak mungkin pasti diedit nih. Tanya Deden pada Galuh saat itu karena dia masih sulit untuk menerima kenyataan itu. Nah lalu Galuh di sini menunjuk ke arah selendang yang masih melilit di tubuhnya Deden. Wajah Deden langsung berubah. Nah dia baru percaya kalau ia benar-benar kesurupan tadi. Apalagi saat itu mereka ada di rumah orang yang tidak dikenal oleh dirinya. Nah setelah suasana tenang, mereka lalu duduk bersama di ruang tamu. Galuh mencoba menggali lebih dalam tentang penyebab semua ini. Den, sebulan lalu kamu ngapain aja? Tanya Galuh serius. Ya biasa, kerja lalu pulang ke rumah. Di sini Galuh maksa Deden nih untuk bicara jujur. Nah akhirnya setelah didesak, akhirnya Deden mengatakan hal yang sebenarnya pada mereka. Deden di sini awalnya terlihat ragu, tapi akhirnya dia cerita nih kalau dia dan temannya itu pernah mabuk. Ya gitu deh, minum sedikit waktu daki gunung sama temen-temen, tapi nggak ngapa-ngapain yang aneh-aneh lain kok. Nah di sini Galuh langsung merasa kesal nih. Dia tahu betul kebiasaan lama Deden yang memang sulit untuk dihilangkan, yaitu minum minuman keras. Minum dikit, yakin cuma itu? Galuh tetap mendesak. Serius mas, cuma itu mas, jawab Deden. Galuh menggeleng lalu menepuk bahunya. Pasti ada sesuatu yang lebih, jangan bohong. Nah saat itu Deden mengeluarkan sebutir batu berwarna putih cemerlang dari kantong bajunya. Ya aku ngambil batu ini. Mas Heri yang sedari tadi diam segera mengambil batu itu dari tangan Deden. Dia pun menasehati Deden agar tidak seenaknya mengambil apapun dari atas gunung. Di sini Deden terdiam, dia nggak berani ngebantah. Nah setelah kejadian itu alhamdulillah Deden akhirnya kembali normal. Dia jadi rajin lagi, tidak pernah terlihat bertingkah aneh atau tidak wajar. Nah setelah itu Galuh akhirnya menerima kabar yang cukup mengejutkan dari Mas Heri. Jadi teman sekaligus orang yang sering membantunya itu memutuskan pensiun dari pekerjaannya di Bandung, lalu kembali ke kota asalnya di Surabaya, Jawa Timur. Sudah waktunya aku pulang kampung, biar deket sama keluarga di sana, kata Mas Heri lewat telepon tuh ya. Galuh terdiam cukup lama, mencoba mencerna kabar yang tiba-tiba datang itu. Galuh udah ngerasa Mas Heri itu seperti saudaranya sendiri. Dan 2 hari kemudian akhirnya Galuh mengunjungi rumah Mas Heri. Dia mendapati rumah itu dipenuhi kardus, koper, ya persiapan pindahan lah ya. Udah hampir selesai saat itu. Mas, beneran pulang ke kampung terus nggak balik lagi ke sini? Tanya Galuh saat itu sambil melepas sepatu di teras. Mas Heri ngangguk sambil tersenyum. Iya, jadi adik sama kakakku juga udah minta untuk saya balik ke Surabaya. Jadi mereka ingin lebih deket ya biar bisa sering kumpul-kumpul. Galuh mencoba mengerti, tapi apa ya, kayak ada rasa kehilangan tuh. Selama ini Mas Heri selalu ada untuk membantu baik dalam hal kecil maupun hal yang besar. Wah mas, kota ini jadi kehilangan satu orang hebat dong mas, kata Galuh saat itu mencoba bercanda meskipun ya perasaannya sedih lah ya. Mas Heri cuma tertawa kecil. Nggak ada yang nggak bisa gantiin. Kamu juga harus belajar, jangan kebanyakan ngandelin saya. Kalau memang ada apa-apa ya coba selesaikan sendiri dulu. Kalau mentok baru telepon saya. Galuh hanya tersenyum tipis. Dia tahu sih ucapan itu maksudnya baik. Tapi ya sulit ya membayangkan nanti hari-hari tanpa Mas Heri lagi. Dan keesokan harinya Galuh datang lebih awal untuk membantu mengangkut barang-barang ke truk. Mas, terima kasih untuk semua bantuan ini ya. Saya nggak tahu nih harus bilang apa lagi. Mas Heri menepuk baunya. Dah. Usah kayak gitu, kita itu kan masih bisa komunikasi, telepon ada, WA ada, kalau kamu sempet ya mampir ke Surabaya. Galuh mengangguk tapi hatinya tetap berat. Nah saat mobil Mas Heri akhirnya pergi, Galuh berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan hingga kendaraan itu hilang dari pandangan. Hari itu Galuh kehilangan seorang sahabat sekaligus mentornya karena ternyata selang 1 bulan kemudian Mas Heri tinggal di Surabaya, Galuh mendapati kabar kalau Mas Heri meninggal dunia saat sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Selesai. Wow, luar biasa sekali persahabatan antara Galuh dengan Mas Heri ya. Dan memang gini teman-teman ya, banyak sekali orang-orang seperti Mas Heri di dalam kehidupan nyata yang mana dia bisa membantu dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi gini ya, agak sedikit ini ya melebar ya. Kan banyak orang yang nggak percaya tuh sama hal-hal seperti ini. Tapi pada kenyataannya saya pribadi juga sering menyaksikan. Mungkin beberapa teman-teman di rumah juga ada yang pernah tahu atau menyaksikan bahwa orang-orang seperti Mas Heri ini ada. Jadi dia tidak memanfaatkan keadaan ya, benar-benar membantu. Tapi sekali lagi,
untuk pengobatan alternatif itu tetap berawal dari keyakinan. Jadi kalau misalkan ada orang sakit yang nggak sembuh-sembuh, yang diperiksa ke dokter nggak ada apa-apa, tiba-tiba ingin berobat alternatif, apabila dia sampai di pengobatan alternatif itu tapi hatinya ragu, pastikan nggak akan bisa sembuh atau selesai permasalahannya. Jadi tetap semuanya diawali dari hati. Sebagai manusia berikhtiar, biar Allah yang menentukan. Jadi salah kalau ada yang berkata bahwa si A sakti, si B lebih sakti. Enggak. Jadi semua itu adalah doa, yang mana yang menyembuhkan penyakit, yang menghilangkan permasalahan apa, semua hanya Allah. Jadi ketika kita minta tolong datang ke rumah kiai, ustadz atau siapapun itu, kita minta didoakan. Jadi bukan dia yang menyembuhkan. Jadi sesungguhnya itu ya, karena memang kan akhir-akhir ini banyak perdebatan ya teman-teman ya tentang masalah dukun dan lain-lain. Dan kadang-kadang orang-orang seperti Mas Heri ini dia tidak pernah menganggap dirinya dukun, tapi justru orang-orang di sekitaran atau orang-orang yang mengenal menganggap dia dukun. Jadi menurut saya pribadi jangan terlalu berani menghakimi atau menjudge seseorang seperti yang ya mungkin teman-teman udah sering denger lah ya akhir-akhir ini. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih Mas Galuh atas kiriman kisahnya, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Bang Ilo. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh dong bantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi yang belum subscribe, yuk bisa diklik yuk tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh berbentuk tulisan, boleh berbentuk suara atau voice note, bebas pokoknya. Kirimin aja langsung ke WA kita. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya yang pasti bikin tambah merinding. Masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.